Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Putri dengan NIM 230422229. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah perilaku organisasi akan mempresentasikan PJBL kami dengan materi yaitu manajemen konflik dari pemahaman hingga solusi strategis. Baiklah, di sini saya Tasya sebagai moderator bersama rekan saya Mala, Uci dan juga Maisha. Pada materi pertama yaitu adalah mengenai apa itu konflik, akan disampaikan oleh Maisha. Kepada Maisha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu konflik. Jadi konflik itu menurut Tehani Handoko, konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi. Kemudian, pada hakikatnya, konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berada kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu sumber konflik. Jadi sumber konflik terbagi menjadi 6. Yang pertama, karena adanya tujuan yang tidak sesuai. Jadi, konflik itu muncul ketika individu atau kelompok dalam organisasi memiliki tujuan yang berbeda atau bertentangan. Misalnya, manajemen ingin efisiensi biaya sementara pekerja menuntut kenaikan kesejahteraan. Yang kedua yaitu karena adanya perbedaan nilai dan budaya. Jadi, dalam hal ini, setiap orang memiliki latar belakang nilai, budaya, dan cara pandang yang berbeda. Nah, dalam organisasi, perbedaan ini dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian, terutama saat menghadapi keputusan atau kebijakan yang menyentuh prinsip dasar masing-masing pihak. Kemudian, sumber konflik yang ketiga yaitu ketergantungan tugas. Jadi dalam hal ini, ketika satu tugas tergantung pada penyelesaian tugas lain, keterlambatan atau kesalahan dapat menimbulkan konflik antar individu atau tim yang saling bergantung. Kemudian, sumber konflik yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya. Jadi dalam hal ini, sumber daya yang terbatas seperti gaji, bonus, waktu, atau fasilitas kerja bisa menimbulkan persaingan konflik, terutama jika pembagiannya dianggap tidak adil. Kemudian sumber konflik yang kelima yaitu adanya ambiguitas aturan. Jadi dalam hal ini, ketidakjelasan aturan atau kebijakan perusahaan bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda antar pihak yang dapat menyebabkan kebingungan, kesalahpahaman, atau bahkan sengketa. Kemudian sumber konflik yang terakhir yaitu masalah komunikasi. Dalam hal ini, kurangnya komunikasi yang terbuka atau adanya miskomunikasi sering terjadi karena menjadi penyebab utama konflik. Informasi yang tidak lengkap, terlambat, atau tidak transparan bisa memicu ketidakpercayaan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Maisha. Selanjutnya, materi mengenai jenis-jenis konflik akan disampaikan oleh Mala. Kepada Mala dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Yang mana yang pertama itu konflik dalam diri individu yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakan bila berbagai permintaan pekerjaan yang saling bertentangan. Yang kedua, konflik antara individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Yang ketiga yaitu konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya perkembangan produk baru, teknologi, dan jasa. Yang keempat yaitu konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Konflik ini berasal dari adanya konflik antar peranan dan sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan. Yang terakhir yaitu konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama.
yang mana hal ini terjadi karena adanya pertentangan antar kelompok. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mala. Materi selanjutnya adalah mengenai 6 gaya menangani manajemen konflik yang akan disampaikan oleh Uci. Kepada Uci dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gimana sih gaya menangani manajemen konflik. Nah, itu kami melingkup ada 6 gayanya. Yang pertama itu avoiding. Nah, avoiding ini adalah penghindaran terjadinya ketika orang mengetahui adanya konflik dan ingin menarik diri atau mendiamkan. Nah, ia berusaha mengabaikan konflik dan menghindari orang lain dengan siapa kita tidak setuju. Nah, oke. Yang kedua yaitu accommodating. Nah, dalam akomodasi, pihak yang memenuhi tuntutan lawan mungkin ingin menempatkan kepentingan lawan di atas kepentingannya sendiri, berkorban untuk menjaga hubungan, misalnya dengan mendukung pendapat seseorang meskipun sebenarnya kita agak keberatan. Selanjutnya yaitu compromising. Dalam kompromi tidak jelas siapa menang atau kalah. Terdapat keinginan mendistribusikan objek konflik dan menerima solusi yang memberikan sebagian kepuasan dari kedua pihak yang berkepentingan. Perbedaan karakteristik kompromi ini adalah masing-masing pihak bersedia untuk menyerahkan sesuatu. Selanjutnya yaitu competing. Competing terjadi ketika seseorang berusaha memuaskan kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya pada pihak lain di dalam suatu konflik tersebut. Kita bersaing ketika kita menempatkan taruhan dengan pengertian bahwa hanya satu orang yang dapat menang dalam competing. Orang bersifat tegas dan tidak kooperatif. Selanjutnya itu kolaborasi atau collaborating. Kolaborasi terjadi ketika masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik berkeinginan sepenuhnya kepentingan semua pihak, sehingga terdapat kerjasama dan mencari hasil yang saling menguntungkan. Nah, dalam kolaborasi ini, para pihak bermaksud untuk menyelesaikan perbedaan daripada mengakomodasi berbagai sudut pandang, berusaha mencari solusi menang-menang di mana tujuan kedua pihak dicapai sepenuhnya. Dan yang terakhir yaitu conglomeration, yaitu gaya ini menggunakan keseluruhan atau kelima gaya penyelesaian konflik secara bersama-sama. Nah, gaya ini itu berdasarkan Robbins dan Judge pada tahun 2011. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Uci. Nah, seperti yang telah kami jelaskan tadi mengenai materi manajemen konflik, di sini kami mengemukakan materi mengenai pengertian konflik, jenis-jenis, 6 gaya menangani manajemen konflik, dan juga sumber konflik. Nah, di sini kami juga mendapatkan satu studi kasus mengenai konflik ini, yaitu adalah studi kasus dari PT AFI atau PT AIS Indonesia. Nah, pada studi kasus di PT AFI ini, konfliknya itu berawal dari tahun 2017, yaitu konflik ini berawal dari terkait hubungan antara manajemen dan juga hak serikat pekerja. Nah, konflik ini awalnya didasarkan atas kelalaian dari pihak manajemen dalam memberikan hak-hak karyawan, seperti itu. Nah, pada di sini konflik yang terjadi itu seperti contohnya itu ada beberapa karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, lalu asuransi kesehatannya tidak ditanggung oleh perusahaan, dan juga hak-hak perempuan seperti misalnya ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak diberikan toleransi oleh perusahaan AFI ini. Nah, perselisihan ini awalnya terjadi karena adanya perbedaan persepsi, ekspektasi, dan juga realita antara pekerja dengan manajemen terkait hak dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, dalam studi kasus ini kami menyimpulkan bahwa di studi kasus ini jenis konflik yang terjadi yaitu adalah mengenai relationship konflik, yaitu merupakan konflik dalam konteks hubungan antara manajemen dengan kelompok pekerja yang tidak baik. Lalu dalam studi kasus ini kami melihat bahwa pendekatan yang digunakan untuk mengatasi konflik ini yaitu adalah pendekatan alternatif dispute resolution atau ADR. Nah, ADR ini adalah salah satu bentuk untuk menangani konflik, yaitu dengan cara mediasi. Nah, pada studi kasus ini kami melihat bahwa
kami simpulkan bahwa yang menangani konflik dalam studi kasus ini adalah ada seseorang pihak yang netral dalam perusahaan tersebut, lalu orang ini menengahi antara pihak manajemen dan juga pihak pekerja-pekerja yang kehilangan hak-haknya. Nah baik, mungkin dari studi kasus ini itu saja materi mengenai manajemen konflik yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata, begitu juga dengan rekan saya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.